Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita akan melakukan penanganan dan pengeringan bahan baku pakan. Pada pertemuan kemarin sudah disebutkan bahan baku pakan dan metode pengeringan yang akan kita gunakan apa saja. Kemarin itu saya menuliskan kulit manggis. Ternyata susah manggis di musim sekarang. Jadi sebagai penggantinya saya pakai kulit buah naga. Dia punya nilai antioksidan yang kurang lebih sama dengan kulit manggis. Oke, di sini ada kulit buah naga. Di sini ada jagung. Di sini ada wortel. Ini tinggi atraktan juga. Di sini ada ampas tahu. Di sini ada ampas kelapa. Kalau saya nulisnya ampas kelapa itu paring kelapa. Paring kelapa ya. Parut kering. Terus di sini ada lemna. Ini bukan lemna minor, tapi ini masih lemna. Di sini juga ada ikan. Ikannya udah kejemur kurang lebih setengah jam tadi. Oke, sekarang yang menjadi penting dalam kegiatan penanganan dan pengeringan bahan baku pakan adalah mengetahui berat basah dan berat kering dari bahan baku pakan yang digunakan. Jadi kita akan menimbang berat basahnya berapa dan setelah nanti keringnya berapa. Jadi untuk kering itu kadar airnya di bawah 10%. Kalau kadar airnya lebih dari 10%, nanti pakannya itu tidak begitu kering, jadi mudah busuk dan rusak. Kalau dia kering itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dan mudah dihaluskan. Mudah untuk dihaluskan. Ada 3 pada pertemuan kemarin yang dikasih tahu, yaitu dengan menggunakan oven, terus dijemur, terus sama dengan kayu bakar. Kalau dijemur itu kita memanfaatkan panas dari sinar matahari. Kalau malam berarti tidak terjemur karena tidak ada panas matahari. Kalau oven itu kita menghasilkan udara panas hingga bahan bakunya kering. Kalau oven menghasilkan bahan baku panas sampai bahan bakunya kering. Terus di situ juga ada kayu bakar. Kayu bakar juga konsepnya sama. Dia menghasilkan suhu panas sampai bahan bakunya kering. Jadi sama untuk bahan baku bakar kayu bakar juga sistemnya sistem pengovenan dengan suhu panas. Mau itu pakai gas, mau itu oven yang pakai kompor. Jadi maksudnya kalau yang pakai gas itu langsung dicolok gas dan menghasilkan panas. Kalau yang pakai kompor itu berarti dari gas jadi api terus panas. Atau yang pakai listrik juga sama. Dia dari listrik panas. Jadi menghasilkan suhu panas hingga bahan bakunya kering. Kalau yang dijemur itu dia kering dengan bantuan panas dari sinar matahari. Jadi keringnya berapa persen? Harus di bawah 10%. Pasti ada bobot susut dari bahan baku segar ke bahan baku kering. Sebenarnya metode pengeringan paling baik itu adalah pengeringan dingin, freeze dry. Biasanya untuk bahan-bahan khusus, tidak selalu bahan khusus, ada yang namanya freeze dryer. Dia itu mengeringkan bahan baku pada suhu minus 80 derajat Celcius. Maksimalnya di minus 80 derajat Celcius. Jadi nanti dimasukkan ke dalam tabung, terus di dalam tabung itu suhunya sampai minus 80, lalu tabungnya dikeluarkan udara dinginnya, divakum.
tabungnya divakum hingga bahan bakunya kering. Keunggulan dari freeze dry, nilai nutrisinya tetap terjaga. Jadi kalau teman-teman masukin bentuk seperti ini ya, kalau masukin bentuk seperti ini dengan metode freeze dry, nanti keluarnya warnanya akan seperti ini dan bentuknya juga tidak berubah jauh dengan ini, tapi kering. Kalau ini juga sama, nanti warna dan bentuknya juga akan seperti ini. Beda dengan pengovenan atau penjemuran, pasti ada perubahan warna, biasanya lebih gelap dengan penjemuran atau dengan pengovenan. Jadi sebenarnya metode pengeringan yang terbaik itu freeze dry. Jadi kayak teman-teman menyimpan sayur di dalam kulkas dalam waktu yang lama, sayurnya kan jadi kering, nah kayak gitu, semacam itu freeze dry. Oke, sekarang bahannya sudah saya sebutkan. Alat yang kita gunakan ada nampan, ada beberapa nampan, nanti ada timbangan digital ya, ada timbangan digital, ada oven ya. Untuk pengeringan oven yang kita pakai adalah oven kompor biasa, nanti dipanasin pakai kompor ya. Nanti dia dipanaskan di bawahnya ini kompor, jadi nanti suhu panasnya itu masuk, kanan ke kiri, nanti penuh di sini suhu panasnya, terus bahan bakunya kering nanti di dalam. Ini oven yang suka biasa dibikin kue. Nanti untuk ngatur udara keluar masuknya, bukan keluar masuk, untuk udara panas yang keluarnya bisa kita buka di sini ya. Ini oven biasa sih, ini oven biasa. Nanti akan saya jelaskan juga dan saya buat video juga soal oven yang pakai kayu bakar, ukurannya lebih besar dan lebih terbuka, sama oven yang pakai gas. Jadi ke ovennya langsung dicolok gas, tapi sama, nanti dia keluar suhu panasnya juga sama di seluruh bagian si oven. Kalau yang kayu bakar itu dia dari bawah aja, tapi bukan api yang mengeringkan, tapi suhu panas yang dikeluarkan api. Jadi nanti ada semacam, nantilah dijelasin, ada semacam platnya. Nah nanti platnya itu yang panas baru ke pembakaran bahan bakunya. Oke, sekarang saya akan membagi dua bahan bakunya. Akan kita bagi dua ya, akan saya bagi dua, yang warna merah untuk dijemur, yang warna biru untuk di oven. Merah dijemur, biru di oven. Sekarang kita timbang bahan baku pakannya ya, kita nyalain dulu. 0, udah ada 0. Sekarang yang akan kita timbang adalah ini, kulit buah naga ya, jangan lupa dicatat pada logbooknya. Kulit buah naga yang kita jemur itu ada 249 gram, 248 gram. Silakan dicatat di lembar kerja dan notebooknya. Kulit manggis yang kita jemur 248 gram. Ini cukup basah ya, baunya segar, bau buah, cukup basah, warnanya pekat dan menempel di tangan. Ini tinggi antioksidan. Ini lunak cukup basah. Sekarang kita keringkan, kita jemur, nanti kita cek sekali-sekali apakah dia sudah kering atau belum. Sebenarnya kalau teman-teman potong dia ukurannya lebih kecil, akan lebih mudah dan lebih cepat kering. Misalkan diiris-iris kayak bawang gitu ya, akan lebih mudah dan lebih cepat kering. Ini kita jemur sekarang sekitar jam 12 kurang 20. Tadi untuk yang dijemur sudah ditimbang sekian. Yang ini akan kita oven.
beratnya adalah 298, yang di oven 298. Karakteristiknya sama kayak yang itu karena masih buah yang sama, agak basah, dia lentur ya. 200, beratnya sekitar 298, turun lagi sedikit tadi, 298 299 ya. Ini sama tuh nempel, kalau nempel warnanya merah pekat. Oke, yang ini nanti kita oven, selanjutnya yang akan kita tangani adalah jagung. Ini jagungnya dari 5 buah jagung seperti ini. Biasanya kalau pengkeringan jagung itu dalam kondisi seperti ini dikeringkan, lalu setelah kering baru dilepas jagungnya dari bonggolnya, biji jagungnya. Nah, karena kita kalau gitu kan nanti nggak ketahuan ya, karena jonggolnya juga ikut ketimbang basah dan keringnya, jadi nggak ketahuan berat basah dan kering si jagungnya. Makanya kita lepas dalam kondisi segar, jadi kita tahu berat basahnya ketika keringnya, ketika basahnya, ketika segarnya, dan juga ketika dia setelah dia kering ya. Ini dia lumayan basah, keluar air kalau dipencet ya. Kadar airnya lumayan cukup tinggi, lebih tinggi dari kulit buah naga. Kalau kita pencet basah, lihat keluar air kan, tuh keluar air. Baunya manis dan segar. Sekarang kita timbang. Kita nyalain lagi. Kita timbang untuk jemur. Timbang dulu untuk yang dijemur. Oke. Timbang untuk yang dijemur ada 415, kita tambahin, ada 440 gram 440 gram jagung basah, jagung segar. 440 gram jagung segar nanti kita jemur, terus kita timbang lagi dan kita lihat lagi karakteristiknya setelah dia ada dalam kondisi kering ya. Jadi penting untuk mengetahui berat basah dan berat kering dalam penanganan bahan baku pakan. Nah, sekarang kita akan menimbang untuk yang satu lagi itu oven. Saya sering lupa, aduh. Kita timbang untuk yang pengovenan, oven dengan kompor. 255, 259, 300, kita habisin semuanya. 396, 395, 400, 369, habis 493 yang akan kita keringkan dengan menggunakan oven ya. Karakteristik basahnya sama yang tadi dengan menggunakan penjemuran matahari karena bahan bakunya juga sama. Sekarang kita ke ini, wortel. Kita timbang dulu yang dengan bantuan matahari, pengeringan dengan dijemur.
336 untuk yang dijemur. Untuk yang dijemur 336 wortelnya untuk yang dijemur. Untuk yang di oven nanti kita ukur suhunya ya. Bagusnya itu pakai thermal kamera, tapi karena kebetulan tidak ada, nanti kita pakai termogan yang suka dipakai di mall-mall itu pas covid. Kita ukur suhu si ininya nih, bahan bakunya. Kalau termogan itu suhu udaranya bisa keukur. Ini untuk yang oven, pengeringan oven 274. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? 274 kita pisahin. Lalu selanjutnya adalah ini kayak sesajen ya. Terus selanjutnya adalah ini apa namanya? Dage, bukan dage, apa namanya? Ini tuh oke, tadi videonya mati dan agak terpotong dan saya tidak tahu terpotongnya di mana. Ini untuk pengeringan dengan pengovenan. Untuk pengeringan dengan pengovenan 337 gram berat basahnya, 337 gram ya. Ini untuk pengovenan, ini masih segar. Tadi saya simpan di luar dalam waktu setengah jam saja. Kalau ini untuk yang kita timbang lagi, takutnya tadi kepotong. Ini 326 gram yang akan kita timbang dengan penjemuran. Yang akan kita timbang dengan penjemuran. Ya, ini yang akan kita timbang dengan penjemuran. Kita simpan di sini. Sekarang kita bagi-bagi ke nampannya masing-masing. Kita sudah selesai menimbang dalam kondisi basah, kita sudah selesai mengamati karakteristik dalam kondisi basah. Sekarang kita akan menjemur dan mengoven, lalu akan menimbangnya setelah kering dan juga mengukur suhunya. Nanti juga di tempat terpisah saya akan menjelaskan pengovenan dengan kayu bakar. Konsepnya sama, menggunakan suhu panas, sama dengan yang listrik, sama dengan yang gas, sama dengan yang kompor. Kita matiin. Oke. Dalam penjemuran ya, dalam metode penjemuran bahan baku yang dijemur itu haruslah tersebar merata agar mudah kering dan agar tidak membusuk ya. Jadi kelemahan dari metode penjemuran ini, kalau malam dia nggak bisa ngejemur, waktunya juga relatif lama. Kalau dengan oven atau kayu bakar ya, kayu bakar juga sama, masih di oven, dia bisa malam, bisa pagi, siang, terus waktunya lebih cepat karena suhunya bisa diatur. Kalau yang freeze dry tadi itu nilai nutrisinya tetap terjaga ya. Jadi kalau teman-teman masukin dalam bentuk seperti ini, warna seperti ini, nanti keluar hasilnya juga sama seperti ini nih. Kayak sekarang mendung, tiba-tiba mendung, nanti keringnya lama nih. Oke, setelah merata tinggal kita jemur. Sekarang ini hari Senin jam 12. Hari Senin jam 12. Ini kita jemur. Kalau ini kita jemurnya bareng aja dalam satu nampan. Mudah-mudahan nggak dimakan anjing atau tikus. Ini sudah lumayan kering nih, baru tadi sekitar setengah jam. Kita mulai menjemur jam 12-an ya.
Tadi setengah 12, jam 12-an. Nanti kita cari tahu berapa lama keringnya. Apakah di musim halodo ini lebih cepat kering? Ya iya sih, masa ditanyain. Oke, kita sudah punya 2. Sekarang kita akan mengeringkan yang ikan. Kita jadikan pembatas saja untuk wadah yang sama, biar nggak bercampur, nanti nimbangnya bingung. Sudah lumayan kering karena padahal baru tadi. Dan ini parut kelapa kering, paring kelapa. Parut kelapa kering paring ini juga sama, dibikin rata biar mudah kering. Kalau nggak rata dia numpuk, nanti berjamur, busuk dan lain sebagainya. Ya kan, kalau berjamur nanti ada aktivitas mikroba dan lain sebagainya, aktivitas jamur jadi busuk, jadi bau, nilai nutrisinya hilang dan lain sebagainya. Jadi harus kering. Bahan baku pakan yang paling sering digunakan dalam pembuatan pelet adalah ini, tepung ikan. Biasanya dari ini sih banyaknya, tergantung perusahaan sih, tapi banyaknya biasanya dari patin, ikan patin. Kalau ampas tahu nggak pernah, soalnya industri biasanya pakainya kedelai langsung, nggak ampasnya. Sama tepung jagung kalau yang di sini. Kalau yang lainnya ini tambahan. Ya, jadi punya nilai nutrisi tambahan. Oke. Yang ini tinggal kita keringkan. Dan sisanya akan kita oven. Nanti kita pindahin ke tempat yang lebih terkena mataharinya lebih lama. Kita keluarin. Nanti ovennya saya pakainya lebih dari 1, jadi biar sama. Jadi langsung kering barengan. Nanti saya pakainya lebih dari 1. Ini kita barengin aja biar hemat tempat. Beratnya kan sudah dicatat ya di logbook ya. Nah, sekarang tinggal kita keringman. Dengan menggunakan oven. Ntar saya takut mati lagi kameranya. Oke, sekarang tinggal jagengnya. Sebentar. Ini nanti kita masukin ke oven.
kita masukin ke oven. Ini ikannya, buat nanti tepung ikannya. Ini ikannya, lalu jagungnya kita nebeng di sebelahnya. Ini jagungnya. Kita sebagian lagi ke sini. Oke. Sekarang untuk apa namanya ini, lemna, sama kita keringkan, kita oven. Sebenarnya dengan matahari ini lebih sederhana, apalagi kalau ada di musim panas. Nanti ini kita ambil lagi nampan buat ovennya, sama ovennya biar ngeringinnya langsung sekaligus. Oke, sekarang waktunya kurang lebih sama waktu pengeringannya. Kita akan mulai yang dengan oven, dan kita juga akan mulai yang dengan penjemuran jam 12 siang. Nanti dicatat berapa lama waktu keringnya dan juga suhunya. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan pengeringan bahan baku pakan yang di oven. Waktu keringnya beda-beda. Ini paring kelapa paling cepat kering, paling awal kering. Dia setelah di oven selama 4 jam langsung kering, langsung kondisinya seperti ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita coba. Harusnya ini ngecek suhunya pakai thermal kamera, tapi kita coba pakai apa ini namanya, termogan. Berapa suhunya? Suhunya ada di 76 derajat Celcius. Coba kalau kita ke yang beda ya, kita ke ininya, besi bagian bawahnya. Oh, kalau besinya 44. Kalau di dalam panasnya 76. Kita coba cek material ininya. Oh. Ya, untuk platnya panasnya sekitar sekian. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk yang dijemur. Pengecekan yang dijemur. Ya, pengecekan yang dijemur. Oke, sekarang kita akan mencek
yang dijemur. Ini sudah hari kedua penjemuran, nanti saya jelaskan jamnya pada video selanjutnya. Nanti juga ini kita timbang untuk berat keringnya. Ini yang lemna ya, ini yang lemna. Ini yang jagung. Ini yang apa namanya? Wortel. Kelihatan? Ini wortel. Ini yang kulit buah naga. Ini yang ampas, maksudnya banyak sekali. Ini yang kelapa paring. Ini yang lele. Untuk yang lele ini baru dijemur lagi ya, ini baru menjemur lagi, baru sekitar 2 jaman. Soalnya yang menjemur kemarin itu hilang semuanya lelenya, mungkin dimakan anjing, kayaknya bawa anjing. Yang pertama kering kalau penjemuran dengan matahari ini daun. Ini yang pertama kering. Terus yang kedua itu nanti dibahas ya, nanti dibahas selanjutnya setelah semuanya kering. Setelah semuanya kering nanti juga ditimbang. Sekarang kita coba ini kira-kira materialnya dijemur itu suhunya jadi berapa? 44 untuk daun. Jadi ini suhu si daunnya 44. Kalau untuk ini 41, jadi kurang lebih sama ya. Ini 43, ini 40, ini 47, dan si lele ini 36. Kalau ininya berapa ya? Oh, ini 39, 37. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah semuanya agak kering dan juga kita timbang, karena ini belum kering ya. Ini belum kering, ini juga belum kering, itu belum kering. Ini sudah lumayan kering, ini sudah cukup kering. Ini sudah cukup kering. Oke, sekarang kita akan menganalisis bahan baku pakan yang telah dijemur dan di oven. Kita juga akan menimbang berat keringnya. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa kendala teknis ya, terutama pada perekaman video sebelumnya. Berat basahnya beberapa tidak terekam karena baterainya habis. Nanti akan saya tuliskan pada Google Classroom beberapa bahan baku yang berat basahnya. Terus yang ikan yang dijemur pakai matahari kan hilang, jadi baru ngejemur tadi 2 jam yang lalu. Ini yang warna biru yang nampan ini teh seng, hasil pengovenan. Ini hasil pengovenan, ini hasil pengovenan, ini hasil pengovenan. Kalau yang itu yang dijemur dan masih dijemur. Ini juga sama, dijemur dan masih dijemur. Kelihatan teh, dijemur dan masih dijemur. Sekarang kita menganalisisnya dan menimbang ya, berat basah berat kering. Yang paling pertama kering ketika pengovenan adalah ini, paring tuh parut kering, paring kelapa. Parut kering kelapa ini paling pertama kering 4 jam langsung kayak gini tampilan fisiknya. Nih kayak gini ya, agak sedikit berminyak. Ini yang kelapa, ini yang lemna, ini yang kedua kering, ini yang lemna. Dia kering sebelum 5 jam sih, dekat-dekat sama ini.
Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga kering. Ini adalah kulit buah naga ya. Ini yang kedua kering. Ini kering sekitar 6 jaman. Lalu ini jagung juga keringnya sekitar 6 jaman jagung. Lalu ini ampas tahu ya. Kalau kita perhatikan sekarang bentuknya malah jadi lebih mirip tahu goreng, terus banyak minyak. Di sininya mengeluarkan banyak minyak. Lalu selanjutnya ini apa ini namanya, wortel. Dia ini kering 8 jam ketika pengovenan, kondisinya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kering itu adalah ikan ini keringnya sekitar 10 sampai 11 jam ketika pengovenan. Jadi nanti kita kan kemarin menimbang berat basah, sekarang menimbang berat kering, kita tahu randemennya berapa. Terus pengeringan itu kadar airnya nanti harus di bawah 10%. Dari mana kita tahu kalau sudah di bawah 10%? Bisa diuji di Proximat, atau kita lihat saja karakteristik dari hasil pengeringannya. Jadi kalau misalkan ini kan simplicianya masuknya daun-daunan, kemarin kan lunak, itunya lentur. Nah kalau dia udah krenyes kayak gini, krenyes itu apa ya, mudah hancur, berarti kadar airnya sudah di bawah 10%. Kalau misalkan kadar airnya masih 10% atau di atas 10% masih basah, nanti akan mudah busuk, akan mudah rusak, karena nanti ada jamur dan bakteri pengurai dan lain sebagainya yang beraktivitas di situ. Sekarang kita timbang, ini juga sudah kering ya, tuh bisa dipotek. Jadi itu nanti ini pertemuan selanjutnya kita giling pakai dish milk, mesin penghalus yang kerjanya pupuiran tenon berputar. Nah kalau ini yang dijemur, jadi kemarin mulai menjemur itu kan sekitar jam berapa ya, jam 12-an, jam setengah 1. Ini sudah besoknya jam seberapa ya, jam 12 lagi. Kalau malam kan nggak ada matahari. Ini sudah cukup kering, karakteristik keringnya menurut saya hampir sama, berarti kadar air yang hilangnya juga sudah sama. Kalau dari bau, yang ini masih tercium aroma kelapa segar yang matahari. Kenampakannya juga warnanya lebih putih daripada yang dengan oven ya. Jadi ini kalau misalkan dari pengamatan secara fisik, kemungkinan untuk nilai nutrisinya juga masih lebih baik daripada yang ini ya, untuk nilai nutrisinya kayak protein dan lain sebagainya. Soalnya bisa dilihat dari suhunya juga kan tadi ya, yang ini berapa, yang ini berapa. Kalau suhu terlalu tinggi itu bisa merusak protein. Kalau misalkan dia mengandung enzim juga sama, merusak enzim dan lain sebagainya. Jadi menurut hasil pengamatan saya secara fisik, kalau pengen lebih tahu bisa diuji Proximat. Secara fisik ini punya kualitas nutrisi yang lebih baik daripada ini, dengan kadar kering yang hampir sama, cuman ini ngeringinnya lama ya, 2 hari. Berarti kalau kita hitung matahari sekitar 12 jam, kalau ini 4 jam. Suhu pengeringan itu yang bagus, bukan yang bagus ya, yang tidak merusak protein dan lain sebagainya, itu paling panas 40 derajat Celcius.
paling panas 40 derajat Celcius, makanya ini terlihat lebih baik daripada yang ini. Jadi kalau freeze dryer juga sama, yang kemarin saya jelasin, freeze dryer juga akan menghasilkan bentuk dan karakteristik yang sama dengan bentuk segarnya, tapi kering. Nanti ini kita timbang, jadi kita tahu berapa randemen atau susut basah ke keringnya. Ini apa namanya, bungkil tahu, ampas tahu, sudah 2 hari dijemur tapi masih agak basah, di baliknya itu masih basah. Kalau penjemuran dengan matahari itu memang sesekali harus dikoerkeun teh apa ya, dibalikin. Beda sama ini ya, yang ini sudah terlihat lebih kering lagi, lebih kering. Yang ini terlihat lebih kering dan bentuknya juga warnanya, kenampakannya sama. Kalau ini kita yang kecil ya, yang udah agak kering, ini masih lembek semua. Nah ini keras, kelihatan nggak tangan saya? Ini keras. Ini juga sama keras sekali ya. Ini keras tuh, ini keras, ini juga sama keras. Nanti sama ini juga kita timbang berat basah dan berat keringnya. Pokoknya sarua lah KB berat basah dan berat kering. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan yang ini. Ini lemna yang dijemur, ini lemna yang di oven. Kalau dari pengamatan karakter fisiknya sama. Ini sama, warnanya sama. Ini lebih ada yang masih hijau-hijaunya sedikit, tapi secara keseluruhan warnanya mirip. Cuman yang kanan ini, yang di oven ini lebih gelap dan yang ini lebih terang. Terus kadar airnya kalau menurut saya sama tuh. Semuanya sudah bisa dibikin tepung, sudah bisa dihancurkan. Nanti ini kita timbang juga biar tahu rendemennya berapa, berat susutnya berapa dari basah ke kering. Oke, selanjutnya yang akan kita bandingkan adalah ini jagung. Ini lama keringnya, udah dijemur 2 hari masih belum kering. Jadi saya nggak tahu berapa lama waktu keringnya. Nih, kalau ini yang di oven, kalau ini yang dijemur. Kalau yang dijemur ini masih basah, jadi rendemen susutnya juga masih belum habis. Jadi dia masih harus lebih kering daripada yang sekarang terlihat. Tuh kan, ini masih, kalau dipencet masih keluar air tuh, kayak kemarin juga kan kita pencet masih keluar air ya. Jadi ini setelah 2 hari belum kering, sementara ini lebih cepat kering, tapi kenampakannya apa ya, kayak yang agak gosong. Ini terlihat seperti ada yang agak gosong. Emang suhunya sih yang paling pas itu paling panas 40 derajat Celcius. Ini nanti kita tunggu, kita jemur lagi hingga kering. Nanti videonya atau mungkin akan saya tuliskan pada Google Classroom disertai foto bagaimana kenampakannya dan berapa lama dia keringnya ya. Untuk yang jagung ini, untuk selanjutnya yang kita bandingkan adalah ini wortel. Ini yang dengan oven, ini kering sekali. Ini kering, sudah kering sekali. Ini yang dengan oven. Ini yang dijemur, sudah hari kedua masih basah.
yang kecil sudah lumayan tapi masih basah. Ini nanti ini sama kita timbang juga sekarang ya, buat perbandingan. Nanti ini juga sama kayak yang jagung, bakal kita tunggu sampai kering, benar-benar kering ya, sampai bisa dipeletek-peletek. Dicatat juga berapa lama waktunya dan penampakannya. Kalau ini jadi terlihat seperti apa ya, seperti rempah buat minuman, jamu ya, jahe juga gitu. Kalau ini sudah kering tuh, aduh, nah ya, ini udah kering, ini udah kering, sudah kering sekali. Nanti ini juga sama kita timbang. Kemarin berat basahnya ada, nanti berat keringnya sekarang. Penting soalnya berat basah, berat kering. Yang ini yang di oven, yang ini yang dijemur. Yang dijemur ini kalau kita lihat secara fisik masih lunak ya, ini masih lunak, belum kering, kadar airnya masih tinggi ya. Ini juga sama kayak jagung dan yang lainnya, akan kita jemur lagi dan kita catat berapa lama waktu kering dan bagaimana kenampakannya. Sepertinya setelah kering dia akan terlihat ungu, masih ungu. Ini kan tinggi antioksidan ya, tinggi antioksidan. Nah kalau yang ini itu kering sekali tapi dia gelap, warnanya gelap, tapi ini sudah kering sekali. Nanti kita akan lihat update karakteristiknya setelah benar-benar kering seperti apa. Apakah penampakannya akan tetap atau mendekati sama dengan kondisi segarnya, ataukah jadi lebih gelap seperti yang hasil pengovenan ya, apakah sama ataukah lebih gelap dari hasil pengovenan. Oke, sekarang kita timbang mulai dari yang oven. Sekarang timbang, oh ya, untuk yang lele ini yang sudah kering ya di oven, tadi kan sudah dipletekin. Sebenarnya yang kemarin penjemuran juga sudah lumayan kering karena hilang, jadi saya menjemur ulang. Nanti ini juga sama ada update videonya. Kalau yang ini kondisinya masih basah karena baru 2 jam ya, karena ini baru sekitar 2 jam. Ini baru sekitar 2 jam. Nanti juga akan saya update kondisinya setelah kering seperti apa. Oke, sekarang kita timbang. Nanti bahan-bahan ini yang akan kita tepungkan. Kita akan menimbang mulai dari yang paling sedikit. Nyalain timbangannya. Ini yang di oven ya. Kemarin kan udah ditimbang juga berapa. Kalau misalkan di video terpotong, nanti akan saya tulis di GC. Bukan kalau sih, emang pasti terpotong karena baterainya habis. Nanti saya tulis berat basahnya berapa, dan teman-teman tulis juga berat keringnya berapa. Oke, berat keringnya sekitar 50 gram. Kalau kemarin ini jauh ya, berat keringnya jauh sama berat basahnya ya, berarti kadar airnya tinggi. Berarti kalau teman-teman bahan baku pembuatan pelet pakai ini bungkil tahu, ampas tahu, kalau teman-teman punya 1 ton, oke, jadi pelet namangan sekian kintal itu. Nggak jadi pelet deh, jadi bahan keringnya sekian kintal. Nanti jadi peletnya juga ya, ini lagi jumlahnya kecil. Oke, tadi berapa? 51. Sekarang kita masukin ke dalam plastik. Nanti dimasukin ke dalam plastik ya, saya kasih label. Sekarang mah simpan dulu aja di sini biar videonya bisa lebih cepat selesai. Soalnya kalau terlalu lama jarang ditonton. Tetar sama ini susutnya gede nih ya, randemena. Sekarang lemna ini juga pasti gede. Lemna kering kita timbang berapa. Tuh kan bener, susutnya gede. Sekarang jadi 31 gram. 31 gram kering.
ya, dari yang kemarin berat basahnya sekian, sekarang cuman jadi 31 gram kering ya. 31 gram kering, jauh kan susutnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin pakan dari bahan baku lemna, tentunya perlu bahan yang sangat banyak gitu, karena randemennya susutnya kering. Sekarang jagung, tepung jagung ini kita timbang berapa berat keringnya, bukan tepung jagung, jagung hasil pengeringan dengan oven ini akan saya timbang berapa beratnya kira-kira. Oke, beratnya sekitar 113 gram, tidak terlalu jauh dibandingkan yang tadi dua. Sudah tercatat belum? Lupa saya. 113 gram bener. Oke, 114 gram. Selanjutnya untuk yang ini, untuk yang kelapa. Untuk yang kelapa kita timbang juga kira-kira berapa beratnya setelah kering. Teman-teman juga bisa, kalau misalkan dalam kondisi basah atau kering pengen tahu, disimpan, nanti kalau busuk berarti basah kene. Nah, ini berat keringnya 102 ini yang paling parah ini ya kayaknya ya. Apa yang mana ya, lupa lagi, nantilah kita bahas di Google Classroom. Ini 102 gram untuk yang ini, untuk bungkil kelapa. Sekarang untuk wortel. Untuk wortelnya kita timbang, kemarin berat basahnya sudah ditimbang, sekarang berat keringnya akan kita timbang. Set, masuk. Wortelnya ada 34 gram. 34 gram, dicatat ya, 34 gram. Sekarang untuk untuk kulit buah naga. Untuk kulit buah naga ini ada jadi 22 gram ya, yang kemarin jadi 22 gram. Ini yang dengan pengovenan dengan suhu sekian. Kalau ini kan ovennya oven kompor ya, jadi kadang untuk ngatur suhunya agak susah, jadi lebih enak itu oven gas kalau di industri yang banyaknya, atau oven listrik yang kita bisa atur keluar suhunya berapa. Itu ada angka untuk mengatur itu. Kalau kompor apinya yang kita atur. Sekarang ini udah belum ya? Oh, udah ya. Saya lupa, kita timbang lagi aja. Takutnya belum. Oke, 35. Wortel ini 35. Sekarang kita ke ikan. Yang ikan ini akan kita giling. Ini tepung ikan. Lihat dagingnya ya, dagingnya mah jadi kecil sekali. Tuh, lihat, jadi tipis, jadi susut. Beratnya 98 gram. 98 gram. Beratnya 98 gram. Untuk yang ini ya. Yang pengovenan sudah kita timbang semua, nanti tinggal kita bungkus untuk digiling minggu depan. Tinggal yang ini, yang dijemur, yang sudah kering. Kalau yang belum kering kan nanti kita jemur lagi ya, nanti ada update videonya setelah kering seperti apa.
Kalau ini kita jemur, kita timbang berat rasanya. Kemarin sudah ditimbang. Sekarang berat keringnya berapa? Oh bentar, tadi ada angkanya. Kita timbang berapa beratnya. Gram, 25 gram, 25 masih 26, 26 gram ya. Untuk yang hasil penjemuran beratnya 26 gram. Untuk yang hasil penjemuran lemna 26 gram. Sekarang kita timbang yang sudah kering saja yang kita timbang. Ini udah kering. Ini kita timbang berapa gram. Empat 9 64 72 76. Ada bonus semutnya, udah kita buang. 79 berapa? 78 gram berat keringnya dari kelapa parut kering hasil penjemuran. Ini karena ini masih basah, jadi akan kita jemur lagi. Nanti kita timbangnya setelah dia kondisinya benar-benar kering ya. Nanti kita timbangnya ketika dia kondisinya benar-benar kering. Coba sebagai contoh aja ya, yang masih agak basah ini pasti masih beratnya masih sama, mirip-mirip sama kayak yang kemarin. Ini ya, kita coba jemur, kita coba timbang. 123. Berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6. Ini jumlahnya juga sama 6, tapi beratnya pasti jauh. Cuma 22 ya. Oke, jadi nanti ini kita jemur dulu, baru kita analisis lagi karakteristiknya. Nanti ada video update-nya. Oke, jadi ini adalah oven. Ini adalah oven dengan menggunakan udara panas ya. Ini udara panasnya, sumber udara panasnya kalau yang tadi itu dari gas, dari kompor. Kalau ini dari kayu bakar ya. Ini dari kayu bakar. Ini lorong ini, tabung ini adalah tabung di mana kita akan melakukan pembakaran kayu bakar. Jadi di sini dibakar ya. Di sini dibakar.
nanti panasnya itu akan menguap. Panasnya akan menguap ke atas sini. Panasnya akan menguap ke atas sini. Nah, jadi lewat udara panas itulah bahan baku pakan atau mungkin juga bisa pelet akan kering. Ya. Nanti ini akan saya hidupkan dan saya contohkan pada kegiatan pembuatan pakan. Pada kegiatan pembuatan pakan. Ya, jadi dari sini, jadi teman-teman bisa mengeringkan pelet atau bahan baku pakan dari sini sampai ke sana. Dari sini sampai ke sana. Di bawahnya ini, ya, di bawahnya ini ada tabung dari drum. Di dalamnya itu kayu yang terbakar. Jadi nanti apinya tidak langsung kena ke bahan baku pakan, tidak langsung membakar bahan baku pakan kayak sate gitu, kayak barbeque, enggak. Jadi nanti apinya akan menghasilkan udara panas. Nah, udara panasnya itu yang akan mengeringkan bahan baku pakan atau pelet. Ini yang saya sebut dengan oven kayu bakar, ya. Ini untuk blower. Ini blower pakai mesin 1 PK. Ya. Blowernya ini akan mengembuskan udara ke area udara panas. Ya, jadi nanti udaranya akan tersebar rata sampai ke ujung. Udaranya. Blowernya ada 2. Satu lagi blower yang ini. Blower yang kecil. Kalau blower yang kecil ini dia buat kayu bakarnya. Jadi disimpannya nanti di bawah sini. Ya. Kalau blower yang kecil ini buat menjaga agar si kayu bakar ini terus menyala. Kalau blower yang kecil. Kalau blower yang ini, yang agak besar ini, dia untuk udara panasnya biar rata. Biar tersebar rata ke seluruh permukaan. Oke. Nanti saya lanjut lagi di video yang open gas. Tapi sama aja. Sama kayak yang open kompor, cuman dia langsung dari gas. Yang langsung dari listrik juga sama. Terus kan tadi ada video yang terpotong ketika kita menimbang dan menjelaskan bahan baku pakan ya. Nah, nanti itu disebabkan karena baterainya, ya, baterai kameranya, nanti itu akan saya tuliskan dan saya uraikan di Google Classroom. Ya.